Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pagi, Bapak. Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Puji Tuhan sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan kepada Mas Mutas untuk memimpin doa kelas pada hari ini. Baik, Bapak, teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang kebersihan dan menjaga lingkungan, serta nanti Bapak akan sedikit menyinggung tentang hak dan kewajiban siswa kalian semua di wilayah sekolah dan di rumah. Baik, sebelumnya Bapak akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada gambar. Ini adalah gambar iklan atau layanan masyarakat yang dikeluarkan oleh orang-orang untuk menyadarkan ya, atau meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Di sini ada tulisan hentikan membuang sampah ke sungai. Lanjut ke gambar berikutnya adalah ada dua gambar yang berbeda. Yang pertama di sebelah kiri layar dan di sebelah kanan layar. Di sebelah kiri layar itu tentang lingkungan yang kotor di wilayah sungai ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada lingkungan kotor di perairan atau di wilayah rawa-rawa. Kemudian sebenarnya interaksi antara manusia dengan alam itu ada positif dan ada negatifnya. Dan di masing-masing hasil positif dan negatif itu ada pengaruhnya. Jadi kita bahas pengaruh negatif dulu. Pengaruh negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ya. Di sini Bapak akan baca, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ya. Jadi dari 4 sektor itu merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, untuk mencari uang, untuk mencari makan, seperti itu. Kemudian manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup yang lainnya, baik itu keluarganya, teman-temannya, ataupun yang lain. Kemudian dari seperti yang Bapak sampaikan tadi, dari interaksi manusia dengan alamnya, tidak semua interaksi itu bertambah baik ya bagi alam. Perilaku masyarakat juga suka membuang sampah seperti gambar tadi itu dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Nah, cuma itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Nah, kita lihat bencana-bencana yang disebabkan oleh kita sendiri seperti banjir, tanah longsor, ya. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang saya sebutkan tadi ya. Lanjut. Pertanyaannya adalah, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Siapa yang mau coba jawab? Boleh? Baik. Baik. Di sini Bapak menjelaskan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Seperti kalau misalkan kita menulis di atas kertas, kertas itu datangnya dari pohon seperti itu ya. Maka yang baik adalah ketika kita menebang pohon, maka kita harus menanam kembali.
Sekarang Bapak minta coba anak-anak semuanya menjelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitar anak-anak semua. Itu di bawahnya sudah ada. Siapa yang mau membacanya? Yuk, silakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin menjawab, di sini Bapak jelaskan ya. Jadi yang pertama adalah petani yang menanam padi, kemudian nelayan menangkap ikan, penambang mengambil pasir di sungai, pembuat batu bata mengambil tanah liat ya, tanah liat di gundukan tanah atau bukit, dan yang terakhir ada pemecah batu mengambil batu dari sungai. Selanjutnya nih, Bapak tadi sudah menjawab. Silakan yang di bawahnya, anak-anak yang menjawab. Ini pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya itu sendiri. Yuk, silakan yang mau nyoba jawab. Saya Bapak. Ya, silakan. Baik, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya, yaitu membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, kemudian menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir, membuang bekas limbah rumah tangga atau air cucian ke sungai menyebabkan sungai tercemar, Bapak. Oke, baik. Bagus ya, Mas Mutas ya. Yo, Mas Dino, ini belum ada suaranya, Mas Dino. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya. Nah, di sini Bapak menjelaskan lagi. Contohnya adalah banjir ya, karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tadi Bapak jelaskan di depan. Tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang curam, kemudian kebakaran hutan karena kecerobohan manusia, membuang puntung rokok sembarangan, ya. Kemudian ada efek panas global ya. Nah, di sini ada narasi, silahkan. Oh, Mas Dion, yuk silakan Mas Dion dibaca. Baik Pak, saya akan membaca paragraf pertama. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Petani, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kata kuncinya, manusia, hidup, lingkungan alam. Sudah Bapak. Baik, terima kasih ya Mas Dion ya. Nah, ini Sama-sama Bapak. Mas Dion sudah pinter membaca. Ini Mas Mutas pinter nggak ini yo? Kita Bisa, Bapak. Baik, kita coba. Oke, sebentar ya. Baik, kepada Mas Mutas coba dibaca paragraf kedua ya. Silakan. Baik, Bapak. Paragraf 2. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Kata kunci, interaksi manusia alam. Sudah, Bapak? Baik, terima kasih Mas Mutas ya atas bacaannya ini. Mas Mutas juga sudah pintar ini membacanya ya. Masya Allah. Siap, Bapak. Baik, sebentar kita lanjut ke paragraf ketiga. Ini Bapak baca lagi, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia. Seperti yang tadi ya sudah dijelaskan ya, banjir, longsor dan segala macamnya. Maka dengan pengertian
dan contoh-contoh bencana yang sudah kita pelajari tadi. Artinya kita sudah dapat pelajaran bahwa menjaga lingkungan tetap indah, tetap baik ya, itu adalah suatu keharusan dan suatu kewajiban untuk kita. Karena mau bagaimanapun kita bakal hidup di alam, berdampingan dengan alam, dan kebutuhan-kebutuhan hidup kita juga berasal dari alam. Kira-kira begitu ya anak-anak. Baik, di sini Bapak punya tabel. Tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa contoh ya di depan tadi. Silahkan anak-anak semua membuat tabel ini di rumah masing-masing, kemudian dibuat 3 itu ya, 3 kolom ke kanan dan ke bawah. Di situ ada bentuk kegiatan atau interaksi, kemudian pengaruh negatif yang terjadi, dan usaha untuk memperbaiki bencana atau pengaruh negatif yang sudah terjadi itu. Nih, soalnya adalah perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian lakukanlah kegiatan interaksi. Maaf, kegiatan untuk mengamati interaksi ya, di lingkungan alam sekitar kalian dan pengaruh negatifnya. Silakan nanti isi tabel ini, kemudian dikerjakan di rumah. Besok Bapak mau lihat ya, silakan dikumpul ke Bapak. Baik, Bapak. Nah, kita sekarang masuk ke kewajiban warga, negara, dan siswa. Nah, tadi sempat Bapak singgung tentang lingkungan ya, anak-anak. Jadi, di sini Bapak ingin bertanya, apa yang kira-kira anak-anak rasakan jika sekolah kita ini dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, rusak ya. Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa, buku kalian yang sobek-sobek begitu, kamar mandi sekolah yang kotor, bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan, ya. Jadi kita tentu pasti sedih dan prihatin begitu. Ada juga kadang perasaan nggak betah ya di sekolah karena situasi yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pembelajarannya, kegiatan belajar mengajar jadi tidak baik. Kalian juga jadi tidak fokus begitu kan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan ada yang namanya hak. Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kalian dapatkan dari orang lain atau dari objek lain seperti itu ya. Bisa dari sekolah, bisa dari rumah, seperti itu ya kira-kira. Nah, salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Kalian itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, kalian juga, anak-anak juga mempunyai kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kalian berikan atau kalian lakukan untuk sesuatu atau untuk seseorang. Bisa dipahami ya perbedaan antara kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian kasih atau kalian beri. Kalau hak adalah sesuatu yang seharusnya kalian dapatkan, seperti itu. Nah, jika siswa tidak melakukan kewajiban seperti menjaga lingkungan sekolah, ya, menjaga kebersihan toilet sekolah dan sebagainya, maka sarana belajarnya juga ya akan rusak gitu, sehingga kegiatan kalian juga akan terganggu. Nah, ini adalah hukum kausalitas, artinya sebab akibat. Kalau kalian berhasil menjaga lingkungan, berarti kalian mendapatkan lingkungan yang indah, seperti itu. Baik, setelah anak-anak semua sudah memahami antara perbedaan hak dan kewajiban, ini Bapak akan memberikan soal yang harus langsung dijawab ya sama kalian. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Kira-kira apa saja yang berhak kalian dapatkan, kemudian apa saja yang harus kalian lakukan atau kalian berikan kepada sekolah dulu, kepada lingkungan sekolah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Saya, Bapak. Baik, silakan Mas Mutas menjawab. Baik, Bapak. Saya akan menjawab hak dan juga kewajiban saya sebagai siswa di sekolah. Yang pertama, hak sebagai siswa di sekolah, yaitu yang pertama, kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, yaitu memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kemudian untuk kewajiban sebagai siswa di sekolah, saya harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Kemudian apalagi ya Pak? Mungkin yang kedua,
mematuhi segala peraturan di sekolah. Kemudian kita memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang sudah diberikan pada lingkungan sekolah. Mungkin itu Bapak untuk hak dan juga kewajiban sebagai siswa di sekolah. Baik, Mas Mutas, bagus sekali ya jawabannya. Tadi haknya sudah disinggung di depan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah tentunya yang layak ya. Kemudian tadi kewajibannya adalah salah satunya mematuhi segala peraturan sekolah. Maka di sekolah itu ada peraturan yang harus dijalankan oleh semua murid atau siswa ya. Seperti tidak mencoret-coret dinding dan bangku serta meja begitu, menjaga kebersihan sekolah dan sebagainya. Baik. Nah, kalau tadi sudah disebutkan untuk yang di sekolah, sekarang saya minta untuk hak dan kewajiban kalian yang harus kalian lakukan di rumah. Silakan. Mungkin Mas Dian mau menjawab, silakan. Baik Bapak, izin menjawab hak dan kewajiban anak di rumah. Hak sebagai anak di rumah itu ada mendapatkan hak perlindungan, kemudian kasih sayang, dan juga ya itu Pak kesehatan yang layak. Kalau kewajibannya itu membantu orang tua dan belajar dengan rajin, kemudian menjaga lingkungan Pak supaya tetap bersih. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Wah, ini anak-anak murid Bapak pintar semua ya. Bisa menjawab ini loh. Hak sebagai siswa dan anak ya di rumah dan di sekolah. Jadi haknya di rumah benar yang disampaikan oleh Mas Dion tadi ya, mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang dari orang tua dan keluarga, kemudian mendapat kesehatan yang layak. Kalau sakit ya harus diobati. Kemudian kewajiban kita sebagai anak selain belajar adalah membantu orang tua di rumah, meringankan beban orang tua. Kemudian tadi ada belajar yang rajin dan sekali lagi nih, menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Kalau lingkungan di rumah sudah bersih dengan kalian menjaganya tiap hari, maka kalian juga pasti akan betah di rumah. Seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin Bapak cukupkan. Jika ada anak-anak yang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Ada yang mau bertanya? Cukup Bapak. Cukup Bapak. Baik, kalau cukup kita cukupkan pelajaran hari ini. Jangan lupa tugas tabel yang tadi Bapak kasih dikumpulkan secepatnya kepada Bapak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kembali. Silahkan Mas Mutas kembali dipimpin buat doanya. Baik Bapak. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa sekali lagi tugasnya dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Jangan membuang sampah sembarangan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Bapak tadi ada kata-kata yang kurang sopan dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.